Shalom, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi di persekutuan lanjut usia GKI Kelapa Cengkir. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita. 2 minggu yang lalu, persekutuan kita diadakan secara tatap muka di gereja. Bapak Ibu semua bisa hadir bukan? Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Tentu sangat senang sekali karena kita dapat melepaskan kerinduan kita kepada teman-teman persekutuan. Kita dapat memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Dan kita bisa mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Puji syukur kepada Tuhan. Dia sudah mendengar dan mengabulkan doa kita. Sungguh kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena hari ini pun Tuhan berkenan memanggil kita untuk beribadah kepadanya. Mari kita membuka hati dan seluruh hidup kita dengan penuh sukacita menyambut hadiratnya. Kita sambut hadiratnya dengan menyanyikan Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Lagu dari PPUL 287. Marilah kita berdoa, memohon pertolongan dan pimpinan Tuhan. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas berkat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan kasih dan kebaikan-Mu setiap hari. Kami bersyukur Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk datang bersekutu kepadamu. Kami serahkan persekutuan kami ini ke dalam pimpinan dan pertolongan-Mu. Berbicara kepada setiap kami ya Tuhan, baik itu melalui firman Tuhan maupun puji-pujian yang kami nyanyikan. Tuhan, kami sangat membutuhkan tuntunan dan panduan-Mu. Karena hanya melalui tuntunan dan panduan-Mu, hidup kami semakin baik dan serupa dengan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan permohonan kami. Amin. Tema persekutuan kita hari ini adalah sabar di setiap keadaan.
Melalui tema ini, diharapkan kita semua mampu untuk sabar dalam menghadapi berbagai situasi yang kita alami. Tetap rendah hati, lemah lembut, serta saling mengasihi. Kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati, kasih itu sabar menderita. Lagu PPUL 165 bait pertama dan yang kedua. Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk di dalam pelayanan firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Winner. Dan sebelumnya, kita akan mempersiapkan hati kita dengan satu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu saat ini. Lagu dari PPUL 210. Saat ini
hidup dengan firman-Mu. Opa dan Oma yang dikasih oleh Tuhan, mari kita persiapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, saat ini kami mengucap syukur kami dapat bersatu di dalam ibadah lansia secara online ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Roh Kudus yang akan menuntun kami, supaya firman yang akan kami dengarkan tidak berlalu, dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Engkau yang akan memimpin kami Tuhan, dan pada hari ini kami yang merindukan akan firman-Mu. Bersabdalah bagi kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Opa dan Oma, firman Tuhan, Efesus pasal yang keempat, ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Shalom, Opa dan Oma yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar Opa dan Oma hari ini? Opa dan Oma bicara soal sabar di setiap keadaan. Kita sudah tinggal di Jakarta, mungkin ada yang baru sebentar, ada juga yang sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di Jakarta. Saya sendiri merantau dari Jawa Tengah ke Jakarta. Kesan pertama bagi kota Jakarta, bagi saya, Opa dan Oma, orang Jakarta itu orangnya satu sisi sabar-sabar, tapi di sisi lain juga enggak sabar. Hal ini kelihatan di saat mengendarai kendaraan. Orang Jakarta itu lucunya adalah suka sama yang namanya macet. Di hari biasa pulang kerja ngalamin macet. Di hari weekend, Sabtu Minggu, kok ya masih pada niat naik ke puncak yang juga macet. Hari kerja macet, hari libur macet, ya dinikmati tuh. Kayaknya memang orang Jakarta sudah terbiasa sabar di dalam kemacetan. Tetapi di sisi lain saya melihat di dalam kemacetan juga banyak orang yang tidak sabar. Buktinya apa? Biasanya kalau pada macet antre kendaraan jalan, ada yang suka nyelonong. Biasanya ngambil dari jalur yang paling luar, lalu tiba-tiba belok masuk ke dalam. Berusaha pokoknya bisa mendapatkan jalur yang paling cepat. Jadi di balik sebuah kemacetan di Jakarta yang mungkin kita sudah alami selama ini, ada yang lantas menjadi lebih sabar, ada yang justru sebaliknya menjadi tidak sabaran lagi. Yang mana kita? Saya mengalami keduanya, Opa dan Oma. Pengalaman sabar menunggu, sama pengalaman, pengennya cepat sampai, buru-buru. Tentu yang buru-buru dan tidak sabar ini berbahaya. Bisa mengakibatkan kecelakaan, bisa merugikan orang lain. Namun sebaliknya, jikalau sabar-sabar terus, nyampenya kapan? Maka saya katakan tema hari ini tidaklah mudah kalau bicara sabar, apalagi di setiap kondisi dan situasi, Opa dan Oma. Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri mengartikan kata sabar adalah tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tidak lekas kecewa. Tabah menerima segala kenyataan.
Jadi ternyata sabar itu tidak hanya soal menunggu, soal waktu, nggak hanya itu. Tapi kenyataan yang terjadi, apakah kita bisa tetap kuat? Atau kita lantas emosional, marah, atau kita putus asa? Ternyata sabar dalam konteks Kamus Besar Bahasa Indonesia lebih mengarah ke situ, Opa dan Oma. Maka boleh dikatakan tidak mudah untuk melakukan yang namanya sabar ini dalam kehidupan kita, Opa dan Oma. Karena ya memang kita punya realita dan kenyataan yang cukup sulit, apalagi di era-era pandemi ini. Di saat kita harus menerima kondisi COVID yang lalu, nggak lagi datang persekutuan. Puji Tuhan, berjalannya waktu sekarang sudah bisa mulai onsite ya. Minggu depan kita bisa hadir juga secara onsite Opa dan Oma tanggal 18 Oktober. Kita berjumpa lagi dengan teman-teman kita di persekutuan lansia secara onsite. Namun kemarin pandemi, aduh Pak, nggak sabar saya. Nggak tenang kalau sendirian. Kita sulit menerima kondisi pandemi yang harus serba terbatas. Dan mengatakan sabar kepada orang lain di saat mengalami duka cita, kehilangan, sakit misalnya, itu perlu hati-hati juga, Opa dan Oma. Ada orang yang bisa terima dikatakan sabar, ada juga orang yang malah ngomel di saat dikatakan sabar. Ah, kamu mah nggak ngerasain, ngomong sabar-sabar mah enak, kamu nggak ngerasain yang kurasain. Nah, kita harus juga belajar menempatkan diri dengan hati-hati, Opa dan Oma, di saat mengucapkan sabar ya. Belum tentu loh, kata sabar itu menghibur dan menguatkan. Karena kenyataannya tidak mudah untuk menerima realita itu. Karena kenyataannya tidak mudah untuk tidak menangis, tidak berduka, tidak marah. Karena memang mengalami situasi yang sulit. Ada yang di masa pensiun, masa lansianya ini menginvestasikan mungkin hampir seluruh hartanya terhadap sebuah investasi, kepada sebuah investasi, tapi ternyata bodong, ternyata ditipu, uang pensiun, uang masa tuanya hilang seketika. Lalu di situ kita ngomong sabar ya, wah itu buat dia emosional sekali. Sabar gimana? Kamu nolong ngasih duit juga enggak? Nolong saya juga enggak? Saya nih sekarang lagi pusing. Enggak punya untuk dana masa depan. Hilang. Raib begitu saja karena penipuan. Maka Oma, apa yang dimaksud dengan sabar, apalagi di Efesus 4 ayat 2 ini diminta kita hendaklah selalu. Berarti setiap saat dong. Apa maksud Paulus di balik nasihatnya? Nah, ternyata Opa dan Oma, nasihat Paulus di Efesus 4 ayat yang kedua ini terkait dengan konteks keutuhan jemaat, kesatuan jemaat. Jemaat Kristen di Efesus ini tidak hanya terdiri dari satu suku bangsa, tetapi banyak. Ada yang bahkan Yahudi, ada yang non-Yahudi. Kalau yang Yahudi jelas ya, ini orang-orang Israel. Sedangkan yang non-Yahudi ini beragam. Ditambah lagi, banyaknya orang-orang non-Yahudi di Efesus itu justru karena mereka suka menyembah dewa-dewi yang ada. Karena kota Efesus itu terkenal dengan kuil-kuilnya. Kuil-kuil dewa-dewi Yunani. Saat mereka lalu menjadi Kristen, dan jumlahnya nggak sedikit, mereka bertemu dengan orang Yahudi. Nah, Paulus menasihatkan supaya kesatuan ini tetap solid, tetap terjaga, hendaklah selalu sabar. Supaya hubungannya ini tidak mudah retak. Karena kalau nggak sabar, ya ini mudah terjadi konflik, mudah terjadi perpecahan.
beda sedikit marah, beda sedikit kecewa satu dengan yang lain, sakit hati, mutung, akhirnya nggak lanjut lagi menjadi orang Kristen. Maka Paulus menekankan hal ini supaya jemaat di Efesus di dalam segala masalah, pergumulan yang dihadapi tetap satu bahkan di dalam tubuh Kristus. Itulah mengapa penekanannya sangat kuat untuk selalu sabar. Nah, meskipun tidak mudah Opa dan Oma, mari kita coba lihat bahwa sabar itu ada banyak sisi positifnya loh. Pertama, kalau kita sabar, itu kita belajar untuk mengendalikan diri. Di saat kita sabar, kita diberi waktu, ada jeda di situ untuk bisa berpikir dengan lebih jernih di dalam memutuskan, di dalam bertindak. Sehingga keputusan yang diambil itu bukan menjadi keputusan yang salah. Orang yang sabar tidak mudah marah, juga tidak akhirnya menghasilkan dampak negatif yang besar bagi orang-orang di sekitarnya. Coba kalau kita nggak sabar, disenggol sedikit, ngamuk-ngamuk, marah-marah. Wah, akhirnya pukul sana, pukul sini. Kita keluar kata-kata kotor. Ujung-ujungnya panjang. Bahkan mungkin bisa diseret sama polisi. Kita bisa dapat sanksi hukum di situ karena melakukan tindak kekerasan. Jadi, sabar membuat kita hati-hati di dalam bertindak, di dalam memutuskan segala sesuatu. Maka sabar terhadap segala sesuatu ini saya rasa arahnya lebih kepada reaksi kita terhadap situasi dan kondisi yang ada. Apakah kita bisa lebih tenang, cooling down di situ, gitu ya? Apakah kita bisa tetap sabar menghadapi situasinya? Karena memang sejujurnya di awal saya katakan, sabar itu tidak mudah. Apalagi misalnya kita kena satu penyakit, divonis oleh dokter, nggak mungkin sembuh misalnya, belum ada obatnya misalnya. Atau kita sudah divonis kapan, berapa lama kita masih bisa hidup. Tentu itu menjadi sebuah pergumulan yang tidak mudah, perlu waktu. Maka barangkali kita nggak bisa langsung sabar. Tapi berjalannya waktu, akhirnya kita bisa mulai menerima. Nggak apa-apa. Ambil waktu itu, Opa dan Oma. Saya tidak mau mengharuskan atau menekankan Opa dan Oma harus selalu sabar saat itu juga langsung. Ya, kita manusia. Kita punya kelemahan dalam diri kita. Kita butuh proses untuk menerima segala sesuatu itu. Barangkali kita sempat emosi, sempat marah juga dengan situasinya. Namun berjalannya waktu, kita pelan-pelan belajar untuk menerimanya. Itu pun bagian dari sabar, Opa dan Oma. Ada sebuah video inspirasi nih, Opa dan Oma. Seorang opa di Thailand yang belajar untuk sabar kepada istrinya yang terkena Alzheimer. Mari kita saksikan. ชื่ออะไร คุณจำผมไม่ได้ แต่ผมจำคุณได้ คุณชื่อวันดี สามีชื่อบุญทรง คุณเป็นคนรักต้นไม้ ชอบสีฟ้า ใส่รองเท้าเบอร์ 6 ขี้หนาว แต่ชอบกินน้ำเย็น ชอบแกงเผ็ด แต่ไม่ชอบมะเขือพวง แล้วเวลากินข้าว คุณจะต้องฟังเพลงนี้ คุณเป็นคนรักธรรมชาติ เส้นตื่น มีระเบียบ รักความสะอาด
ขี้งอน แล้วก็เป็นอัลไซเมอร์ คุณแต่งงานวันที่ 6 กรกฎาคม แล้วผมก็จำคำพูดของผมวันนั้นได้ ว่าผมจะดูแลคุณไปตลอดชีวิตเดินเล่นเหรอ ไม่เหนื่อยเหรอ Opa dan Oma, coba perhatikan di film tadi betapa sabarnya si Opa ini merawat istrinya yang sudah Alzheimer. Bahkan nama si suami pun dia udah lupa. Momen-momen yang dilalui pun mungkin juga sebagian besar sudah dilupakan oleh istrinya, ya karena penyakit Alzheimer itu. Tapi si Opa ini tetap sabar merawat meskipun bahkan namanya dilupakan. Dan di sini kita bisa belajar di balik sabar itu ada cinta kasih yang begitu besar. Ada penerimaan dan ada juga kesetiaan yang begitu besar. Mari di dalam relasi kita Opa dan Oma terhadap mantu, anak, cucu, pasangan kita juga mau belajar untuk sabar. Sabar yang di dalamnya ada cinta kasih di situ. Belajar untuk menerima segala perubahan-perubahan kondisi situasi yang terjadi saat ini. Meski tidak mudah, namun bersama dengan Kristus kita tidak akan ditinggalkan. Kita ada juga di dalam penyertaan kasih Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat hening sejenak bagi kita. Opa dan Oma, mari kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu untuk memiliki karakter sabar ini di dalam kehidupan kami. Supaya di saat kami sudah semakin menua ini Tuhan, kami belajar untuk lebih tenang di tengah segala situasi yang ada. Kami belajar untuk menerima lebih legowo. Kami belajar Tuhan untuk mengasihi sesama kami lebih lagi dan lebih lagi. Bimbing kami Tuhan, Engkau yang melalui pertolongan Roh Kudus juga mengingatkan kami supaya kami tetap sabar. Kami berdoa bagi Opa dan Oma yang sedang berjuang di dalam rasa sakit tubuhnya saat ini. Berikanlah pemulihan ya Bapa. Berikanlah kesembuhan melalui pertolongan setiap tenaga medis, setiap makanan yang dikonsumsi, istirahat yang dilakukan. Juga pendampingan setiap orang-orang terdekat. Tuhan berkati orang-orang yang selama ini memperhatikan kami. Tuhan berkati. Kami juga berdoa bagi setiap kami
yang mulai merasa kesepian karena kehilangan orang-orang terdekat sahabat kami yang sudah lansia. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah sobat sejati yang tidak meninggalkan kami. Kami juga berdoa bagi tragedi Kanjuruhan yang memakan begitu banyak korban beberapa hari lalu, Bapak. Biarlah setiap orang tua yang kehilangan anaknya, Engkau juga berikan kekuatan dan penghiburan. Kami juga berdoa, Bapa, bagi persekutuan Komisi Usia Lanjut GKI Kelapa Cengkir yang ke depan mulai mengadakan kembali persekutuan secara onsite. Tuhan berkati itu, sehingga segala persiapannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami yang hadir dapat merasakan persekutuan kebersamaan ini dengan penuh sukacita kembali. Terima kasih buat situasi yang semakin membaik ya Tuhan. Terima kasih buat setiap perjumpaan yang dapat kami lakukan kembali kepada satu oma dan oma yang lain. Bapa, Engkau yang terus akan menuntun kami sampai akhir hayat kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa-doa syafaat yang kami naikkan. Amin. Terima kasih Pendeta Winer yang telah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Sekarang kita akan menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Ada beberapa cara untuk menyampaikan persembahan ini. Yang pertama, persembahan kita masukkan ke dalam amplop. Kita tulis tanggal hari ini. Dan persembahan ini akan kita bawa dan kita kumpulkan 2 minggu lagi, tanggal 18 Oktober, saat persekutuan onsite di gereja. Yang kedua, dengan cara mentransfer ke rekening Majelis GKI Kelapa Cengkir. Dan yang ketiga, dengan cara scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Untuk mengiringi persembahan ini, kita pujikan lagu dari PPUL 190, bait pertama sampai ketiga. Kuberi persembahan. Mari kita berdiri. Kita akan berdoa membawa persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati dan melayakkan persembahan kami ini, agar dapat menjadi alat saluran berkat bagi sesama kami melalui program-program pelayanan gereja kami. Kiranya Tuhan juga berkenan memberkati kehidupan keluarga kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, persekutuan kita akan segera berakhir dan kita akan bertemu kembali pada persekutuan yang akan datang 2 minggu lagi, tanggal 18 Oktober, secara tatap muka di gereja. Jangan lupa, tanggal 18 Oktober, kita akan bersama-sama ke gereja. Kita akan bersekutu secara tatap muka. Sekarang kita akan mengakhiri persekutuan kita dengan satu tekad. Dalam Yesus kita saling mengasihi. Kita nyanyikan lagu dari PPUL 72 2 kali. Setelah itu, Pendeta Winner akan menyampaikan berkat Tuhan untuk kita semua. Dan setelah berkat disampaikan, kita akan sambut dengan lagu Bapa Terima Kasih. Saat ini Opa dan Oma, kembalilah ke dalam kehidupan kita. Sabarlah terhadap satu dengan yang lain, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa yang beri kita semua kehidupan, Yesus Kristus yang telah mati dan berkorban bagi kita, serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus yang tidak akan pernah berhenti untuk menuntun kita melakukan firman Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.